Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya William Putrajaya dengan NIM 101-17006 akan menjelaskan mengenai teorema Kuratowski. Pertama, teorema Kuratowski mengatakan bahwa setiap graf terhubung 3 yang tidak memiliki minor K5 atau K3 adalah graf planar. Nah, jadi buktinya bagaimana? Saya akan menggunakan bukti induksi. Nah, untuk melihat, kita bisa melihat bahwa graf dengan banyaknya titik terkecil yang tiga connected adalah graf keempat. Nah, jadi untuk kasus basis banyak titik adalah 4 dan pernyataan benar. Mengapa? Ya jelas ini tidak mempunyai minor K5 atau K33 karena banyaknya titik juga lebih kecil dari kedua graf tersebut. Selanjutnya misalkan G adalah graf dengan banyaknya titik di G adalah N lebih besar dari 4 berhubung 3 tidak memiliki minor K5 atau K33. Lalu asumsikan ya dengan induksi kuat setiap graf dengan banyaknya titik kurang dari N itu memenuhi pernyataan pada 5. Nah, karena G-nya terhubung 3, maka ada sisi XY sehingga G kontraksi XY juga terhubung 3. Oke. Selanjutnya ya andaikan G kontraksi XY itu ada minor K5 atau K3 juga. Ya di sini saya ingin menunjukkan bahwa ternyata tidak punya minor. Jadi dengan kontradiksi kan, maka G ini juga memiliki minor K5 atau K3 juga. Ya pertama saya bisa mengontraksi G yang menjadi G kontraksi XY, lalu dengan langkah-langkah selanjutnya saya mendapatkan K5 atau K3. Berarti G juga memiliki minor K5 atau K3. Akibatnya kontradiksi dengan asumsi harusnya G kontraksi XY itu tidak memiliki minor K5 atau K3. Nah, dengan hipotesis induksi ya, karena G minus XY itu tidak memiliki minor K5 atau K3, dia memiliki drawing G pada bidang, drawing G tilde pada bidang. Nah, jadi misalkan ini adalah drawing G tilde pada bidang. Lalu F adalah face dari G tilde dikurangi VXY, berarti saya lihat ini hilangkan VXY-nya, saya punya sebuah face F. Nah, di sini C adalah batas dari F. Ya. Nah, selanjutnya dari hipotesis induksi kita peroleh G minus XY, ya G minus XY ini kan sama dengan G kontraksi XY dikurangin dengan titik VXY. Nah, ini 3 connected dikurangi titik, berarti G minus XY ini terhubung 2. Jadi dengan proposisi ini saya peroleh T-nya adalah sebuah cycle. Selanjutnya kita definisikan X adalah himpunan semua tetangga dari X tanpa memasukkan Y, dan Y besar adalah himpunan semua anggota dari Y tanpa memasukkan X. Jadi ya yang ini adalah X untuk yang lingkaran biru, yang lingkaran hijau adalah Y. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa X gabung Y adalah subhimpunan titik dari cycle tersebut. Andaikan tidak ada, berarti ada T yang merupakan tetangga dari X atau Y selain X dan Y sendiri dan tidak berada di cycle tersebut. Pertama, kalau ada T tidak di F, ini kan F kan? Nah, berarti G tilde itu bukan drawing pada bidang karena ya saya punya VXY-nya ada di F, T-nya ada di F komplement. Ini berarti ya saya harus melewati batas dari F untuk bisa menghubungkan kedua. Selanjutnya, kalau T ada di dalam F, berarti kan bahwa T itu tidak bertetangga dengan titik di F komplement. Ya, dengan alasan sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya dengan meninjau komponen K di G kurangi C gabung dengan XY, ya saya menghilangkan ini, ternyata ini punya satu komponen misalkan. Maka K itu harus bertetangga dengan C pada setidaknya 2 titik. Mengapa? Ya, andaikan ya bertetangga dengan C pada satu titik saja. Misalkan ini saja, ini tidak, oke? Berarti saya karena G kontraksi XY-nya 3 connected, berarti pertama saya menghapus titik ini dan titik ini. Ya, ini tidak ada kan? Berarti nanti komponen K ini tidak terhubung dengan yang lainnya. Oke, akibatnya ya selanjutnya saya harus ada K harus bertetangga dengan C pada 2 titik, setidaknya 2 titik. Akibatnya saya bisa membuat sebuah face. Akibatnya F bukan face. Mengapa? Ya saya punya ini. Padahal
padahal sebelumnya F-nya face dan sekarang F-nya bukan face, ya kontradiksi. Harusnya X digabung dengan Y itu adalah subset dari himpunan titik dari cycle. Nah, selanjutnya ya ini definisikan sebuah drawing baru. Ya depan G tilde aksen itu adalah G tilde dikurangi dengan Vx Y V, dengan V-nya adalah tetangga dari Y tetapi bukan tetangga dari X. Ya, kita bisa cukup jelas kita bisa memandang ini sebagai graf J dikurangi titik Y dengan X-nya diwakilkan oleh Vx Y. Oke. Selanjutnya di sini ya dengan cara sedikit berbeda dengan di buku, saya akan membahas sebuah lema lain karena menurut saya pada buku Destel pembagian kasusnya kurang enak sama saya. Jadi di sini kalau C punya T sebuah cycle, AB himpunan titik dari T, maka salah satu dari ini berlaku. Bagaimana buktinya? Pertama saya akan asumsikan kedua ini salah. Akan dibuktikan salah satu dari ini benar. Oke, yaitu pertama asumsikan kardinalitas dari A dan B itu lebih besar dari 1 dan A tidak sama dengan B. Ya, tanpa mengurangi keumuman kita bisa misalkan ada A1 yang ada di A tapi tidak di B. Nah, misalkan ini A1-nya. Oke. B1 titik pertama di B, saya jauh dari A1. Jadi dari sini saya menemukan sebuah titik yang berada di B. Saya ambil ini sebagai B1. Lalu saya berlawanan arah dalam jam dan menemukan titik pertama di B, yaitu saya namakan B2. Nah, selanjutnya saya ambil 24 PQ dari B1 ke B2. Jadi misalkan saya punya A-nya di P, A-nya di himpunan titik P, berarti saya punya part ini adalah P dan ini adalah Q. Oke. Nah, dengan demikian, kalau semua titik dari A ada di VP, berarti 4-nya benar, butir keempatnya benar. Ada UV di VC, sehingga untuk PQ 24 berbeda dengan menghubungkan UV di C, A subset dari VP dan B subset dari PQ. Nah, yang kalau ini tidak benar, berarti nanti ada A2 di sini. A2 tidak di P, ini kan sebelumnya ini P. Berarti saya bisa membuat saya mendapatkan sini A1, B1, A2, B2. Ya, urutan seperti yang dikatakan pada nomor 3. Ada A1, A2 di A, B1, B2 di B, A1, B1, A2, B2, semuanya berbeda. Muncul dalam urutan tersebut pada C. Ya. Jadi dari sini saya akan mulai membagi kasus pada lemma Kuratowski. Ya, sini perhatikan bahwa karena G3 connected, maka kardinalitas dari X dan Y itu harus lebih besar sama dengan 2. Dimana pertama saya meninjau kasus X sama dengan Y dan kardinalitasnya sama dengan 2. Maka kita bisa punya drawing G pada bidang. Ya, kalau ingin seperti yang di buku, pertama saya meninjau G tilde. Ini G tilde aksen, yaitu ini. Saya punya face ini. Berarti saya punya apa ya sini ya? Ini F1 dulu. Ini berarti ada Y di sini dan bertetangga dengan titik-titik pada batas dari F1. Akibatnya saya bisa membuat sebuah drawing seperti ini. Selanjutnya, kalau untuk X sama dengan Y dan kardinalitasnya lebih besar dari sama dengan 3, saya punya G itu punya binar K5. Ya, pertama jelas ini subgraf dari Y. Oke. Lalu saya kontraksikan part dari V1 ke V2 yang ini menjadi sebuah sisi, kontraksikan ini menjadi sebuah sisi, kontraksikan ini menjadi sebuah sisi. Ya, saya akan mendapatkan semua titik V1, V2, V3, XY ini bertetangga. Akhirnya saya mendapatkan K5. Karena K5 adalah minus dari G. Kontradiksi dengan yang diasumsikan pada sebelumnya. Lalu, kalau saya punya X1, X2 di X, Y1, Y2 di Y dengan X1, Y1, X2, Y2 semua berbeda, muncul dalam urutan tersebut di C, berarti saya punya apa ya? Y1, X2, Y1, X1, Y2, X2. Berarti saya bisa mengambil partisi AB, berarti Y-nya di A, X2 di A, X1-nya di A, selanjutnya X di B, Y1 di B, Y2 di B. Ya, saya punya
graf K33. Ya dapat diverifikasi ini merupakan sebuah K33. Ternyata kontradiksi. Nah, selanjutnya kalau saya punya UVDC sehingga untuk P24 berbeda menghubungkan UVDC berlaku ini, maka saya punya ini kan UV, ininya part sini adalah P, part yang di sini adalah Q. Ya, saya meninjau G tilde aksen, ya, tetapi yang dihilangkan bukan titik Y tapi titik X lah. Saya mirip gitu. Namanya berbeda lah, double aksen. Nah, di sini saya meninjau titik pertama di part, titik pertama dia yang ada di part Q, dan titik terakhir dia yang ada di part Q. Ya, berarti di sini saya bisa membuat sebuah face. X-nya di dalam dan bertetangga hanya dengan titik-titik pada batas dari F, batas dari face F. Akibatnya ya saya bisa membuat sebuah drawing. Ya, akibatnya untuk setiap kasus ternyata kalau tidak kontradiksi pasti saya mendapatkan G adalah drawing pada bidang. Ya, ini berarti setiap graf G yang 3 connected dan tidak mempunyai minor K5 atau K33 itu adalah graf planar. Ya, terbukti dan terima kasih atas perhatiannya.